Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Perdamaian, baik kelas kecil, kelas besar maupun kelas remaja, sehingga di minggu yang indah ini Tuhan masih mengumpulkan kami Tuhan, walaupun secara online di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, perlahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami tak bersuka cita Tuhan, tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami, jika ada yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, berkati obat dan konsumsi Tuhan, sehingga semua adik-adik kami yang dalam kelemahan tubuh boleh kembali pulih Tuhan, dan di minggu depan mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami secara online. Kami mulai ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, masih semangat adik-adik semuanya? Masih dong Kak. Ya, pastinya ya. Nah, sebelum kita mengulang ayat hafalan minggu lalu, kita bernyanyi lagi nih adik-adik ya, harus dengan penuh semangat dan bisa juga ikut berdiri. Kita tes dulu Kak. Oh ya. Kita tes dulu Kak caranya Kak. Laskar Kristus, siap gerak. Sekali lagi nih. Sekali lagi ya Kak. Biar semangat. Ayo. Ayo sekali lagi Kak. Laskar Kristus, siap gerak. Oke, luar biasa dong. Ayo Bang, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jabra. Saya laskar Kristus, jabra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dikepak-kepakan sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hai, goyang kanan, hai, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hai, goyang kanan, hai, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, luar biasa ya, udah peringatan ini. Udah, Kak. Iya. Sekarang kita mengulang ayat hafalan. Minggu lalu Ayo, diambil dari mana minggu lalunya? Dari Amsal 6 ayat 6. 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayo adik-adik, ngaku siapa yang mengirim? Masih ada waktunya nih. Masih untuk udah nunggu ya kirim. Kak, yang belum kirim buat kelas kecil, buat kelas besar, buat kelas remaja. Ayo tetap dikirim ayat hafalannya untuk minggu lalu. Ya, kami akan terus menunggu hafalannya buat adik-adik semua karena nggak ada batas waktunya ya, Nggak ada, Kak, ya. Kak. Jadi harus tetap semangat. Nggak akan Kirim dihukum nih. kalau Iya, nggak ada nggak ada. dihukum. Oke. Jadi kita melanjutkan. Kita akan mendengar firman Ya. Tuhan. Kita menyanyikan lagu menyenangkanmu.
Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa pada pagi hari ini, karena kami merasakan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam satu minggu ini. Engkau juga telah membangunkan kami pada pagi hari ini, dan kami ingin bersekutu dengan Engkau. Bapa di surga, kami telah menyanyikan lagu pujian kepadamu. Biarlah lagu pujian kami itu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka bersedia dan mau untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Engkau urapi kami yang menyampaikan dan juga yang mendengar, sehingga kami mampu untuk mengetahui, mampu untuk memahami, dan mampu untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober, yaitu diambil dari kitab Amsal, Amsal 1 ayat 8. Bunyinya demikian: Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Salam bagi adik-adik kami semua. Apakah adik-adik kami sudah sarapan? Apakah adik-adik kami sudah mandi? Ya, kami harapkan adik-adik kami boleh duduk dengan tenang, duduk yang manis, supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema untuk hari ini adalah hadiah buat ibu. Adik-adik sekalian, kitab Amsal ini menuntun kita tentang hubungan Allah dengan manusia, dan juga hubungan manusia dengan manusia. Salah satunya adalah hubungan orang tua dengan anaknya, yaitu tentang bagaimana orang tua mendidik anaknya, dan seorang anak mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Pada nats yang telah kita baca tadi, ada di situ kita jumpai dua kalimat perintah, yaitu kalimat perintah yang positif dan kalimat perintah yang negatif. Kalimat perintah yang positifnya yaitu, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Itu ayat 8a. Sedangkan kalimat negatifnya, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itu tertulis di ayat 8b. Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Di dalam mendidik anak-anaknya ada dua cara orang tua
secara keras, sedangkan ibunya mendidik anak-anaknya, memberikan dorongan penuh dengan kasih sayang. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, walaupun ayahnya didikannya keras dan ibu didikannya mendorong dan penuh dengan kasih sayang, tapi tujuan daripada didikan itu adalah untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Anak-anak juga harus tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua. Dan juga orang tua akan memberikan nasihat dan juga memberikan hadiah kepada anak yang selalu patuh akan aturan dan perintah daripada orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus ingat, anak-anak sekolah minggu harus ingat bahwa ayahmu, ibumu itu adalah wakil daripada Allah. Oleh karena itu, anak-anak harus berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana cara anak-anak berbakti kepada orang tuanya? Tentunya memberikan sukacita. Bagaimana supaya orang tuanya sukacita? Tentunya anak-anak itu harus mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Kemudian anak-anak juga harus menghormati dan patuh kepada aturan daripada orang tuanya. Maka itu semua perintah, semua nasihat yang diberikan oleh orang tua kepadamu akan menuntun kepada jalan kebenaran, karena Tuhan akan memelihara segenap anak-anaknya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang manis-manis dan yang ganteng-ganteng, kakak mau tanya, kegiatan apa yang kamu lakukan untuk membantu ibumu sehingga ibumu merasa senang? Ya, mungkin ada yang menjawab menyapu rumah dan menyapu halaman, mencuci piring, menyiram bunga, mengerjakan PR, dan tidak lupa juga harus tidur siang. Jadi, adik-adik sekolah minggu yang baik hati, apa hadiahmu buat ibumu? Nah, kalau di sekolah ada itu nyanyian untuk ibu. Itu kata-katanya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Nah, jadi kasih ibu itu tidak terhingga sepanjang masa, gak bisa kita bayar. Dan ada juga pepatah menyatakan kasih ibu itu sepanjang jalan. Nah, oleh karena itu, kepada anak-anak sekolah minggu, ya berikanlah hadiah kepada ibumu. Bukan berarti harus memberi kue bolu, harus memberikan tas yang cantik. Tapi yang jelas, hadiah utama adalah ketika anak-anak sekolah minggu menunjukkan rasa sayang
Caranya tadi yaitu mematuhi perintah dan menghormatinya. Nah, tadi ada disebutkan bahwa ajaran seorang ayah itu sangat keras. Nah, adik-adik, kakak akan sampaikan sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama Billy. Mereka mempunyai rumah yang sangat sederhana. Di belakang rumahnya itu ada pohon-pohon yang besar. Billy ini sangat senang bermain di halaman rumahnya tadi. Suatu ketika dia bermain di belakang rumah di bawah pohon yang rindang, dari kejauhan sang ayah melihat seekor ular besar menjulurkan tubuhnya dari pohon untuk memangsa si Billy. Ketika ayah Billy melihat ular itu sudah mulai menjulurkan tubuhnya, lalu ayah Billy berkata kepada Billy, "Billy, kamu harus berjalan secara menunduk dari pohon itu, dari bawah pohon itu, dan tujulah kepada ayah." Tanpa bertanya, Billy langsung merangkak menjumpai sang ayah. Dia merangkak sekencang-kencangnya. Setelah sampai dekat dengan ayahnya mendekat si Billy, dan ayahnya menyebutkan bahwa tadinya Billy itu akan dimakan oleh ular. Nah, apa yang dapat kita ambil dari situ, anak-anak sekolah minggu? Bagaimanapun kerasnya didikan ayahmu itu, tetapi tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Tidak ada rasa benci dari ayahmu, tidak ada rasa benci dari hati ibumu. Yang jelas, didikan orang tua itu adalah didikan ataupun ajaran yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, jelas disebutkan di Amsal 1 ayat 8 itu, supaya kita tetap patuh kepada orang tua, tidak melawan, tidak berbohong, dan jadilah anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Amsal 20 ayat 20. Bunyinya, siapa mengutuk ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Sekali lagi, ayat hafalan tertulis pada Amsal 20 ayat 20 yang bunyinya, siapa mengutuk ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Salam adik-adik sekolah minggu, jangan putus asa, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami selalu patuh dan taat kepada perintah orang tua kami. Secara khusus Bapa, di dalam firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami agar kami boleh memberikan hadiah yang terbaik buat ibu kami, karena kami tahu ibu adalah seorang manusia
yang memberikan kasih sayangnya sepanjang masa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat semua orang tua daripada anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati pekerjaan tangan mereka, berikan kesehatan sehingga mereka boleh mencukupkan kebutuhan hidup daripada anak-anak mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang sedang berulang tahun. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberikan umur yang panjang kepada anak-anak sekolah minggu kami. Jadikanlah anak-anak sekolah minggu kami ini menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat semua pengurus seksi sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Engkau tetap persatukan kami agar kami boleh Bapa mendidik anak-anak daripada kuliah GKPS perdamaian ini lebih dalam untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang didengarkan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari adik-adik. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Berapapun yang diberikan oleh orang tua, itu juga yang harus berikan sama Tuhan ya adik-adik. Kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase orang ganu, semboi dalam nami, sawakan nakosa, doham hasomanani, orang ade buja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.